Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Indah Setiani dapat menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lingkungan keluarga merupakan lembaga pertama yang akan dijajaki oleh seseorang. Dari situlah ia akan belajar banyak hal termasuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Edukasi mengenai efek negatif narkoba yang diterapkan di keluarga akan membantu memberi kekuatan kepada anggota keluarga untuk menjauhi narkoba. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drugs. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, banyak kasus keterlibatan anak dalam narkoba bermula dari masalah keluarga. Biasanya diakibatkan dari minimnya komunikasi antar anggota keluarganya. Karena itu, senantiasa menjaga kebersamaan merupakan hal yang mutlak bagi upaya deteksi dini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Faktor harmonisasi hubungan keluarga memegang peran amat menentukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Keluarga sangat berperan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena menurut Ketua Umum Dharma Pertiwi Persatuan Istri Perwira TNI, Teti Agus Suhartono, dari keluargalah akan muncul sosok pribadi yang kuat, hasil proses pendidikan dan pembinaan dari para orang tua yang diharapkan menjadi modal bagi anak-anak untuk menangkal bahaya narkoba. Keluarga berperan penting untuk mencegah anggota keluarganya terjerat ke dalam lembah hitam narkoba. Nah, karena keluarga merupakan lembaga pertama yang memiliki pengaruh paling besar dalam membentuk kepribadian anak. Karena keluarga harus dapat menanamkan nilai-nilai agama tentunya dan pengetahuan mengenai narkoba. Karena akan membentuk kekuatan anak tersebut dalam menolak ajakan penyalahgunaan narkoba dalam pergaulannya. Bagaimana cara keluarga dapat menjadi benteng menolak narkoba? Menurut Teti Agus, orang tua diharapkan dapat meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan sang anak. Selain itu, orang tua juga harus dapat menjadi contoh teladan atau role model yang baik bagi anak-anaknya. Banyak faktor yang berperan dalam membangun keluarga yang harmonis, namun komunikasi merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Saling berbagi adalah hal yang sangat penting yang tidak hanya dilakukan di rumah, tapi juga dilakukan pada hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan emosi anggota keluarga. Pola asuh sangat berhubungan dengan membangun nilai-nilai moral yang baik. Bertanggung jawab,
dan dapat berkomunikasi secara efektif. Menciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak dapat membangun citra diri yang positif, sehingga mampu mengembangkan potensi gaya hidup yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi, Teti Agus menegaskan, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di keluarga. Menurut Teti, pola asuh orang tua yang bersahabat terhadap sang anak dapat menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif bagi berjalannya proses edukasi informal dan transformasi nilai kepada sang anak agar terhindar dari hal negatif, antara lain narkoba. Dalam kasus-kasus kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba, peranan keluarga selalu disebut-sebut sebagai faktor utama yang wajib memberikan feedback. Saat ini, di setiap lingkungan sosial, disadari atau tidak, banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak mereka. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh pola pengenalan diri, pola komunikasi, dan pola asuh yang tidak dilakukan dengan baik oleh setiap anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya. Untuk itu, mari jalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga, sehingga dapat tercipta keluarga harmonis yang akan menjadi benteng untuk mencegah terjeratnya anggota keluarga dalam lembah hitam narkoba. Mari hidup sehat tanpa narkoba. Kita wujudkan Indonesia bebas narkoba. Narkoba? Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ada berbagai strategi agar anggota keluarga bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Di antaranya adalah dengan membentuk anggota keluarga menjadi dirinya sendiri sehingga memiliki sikap yang tepat ketika berinteraksi dengan lingkungannya dimanapun dia berada. Ketika salah seorang anggota keluarga menjadi korban penyalahgunaan narkoba, akan menjadi masa-masa sulit bagi orang tua. Untuk itu, menurut Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Vita Gamawan Fauzi, upaya pencegahan merupakan hal yang sangat penting. Menurut saya, peran keluarga sangat penting dalam masalah pemberantasan atau pengentasan masalah narkoba bagi anggota keluarganya. Karena anggota keluarga, baik anak, ibu, bapak, dan seluruh anggota keluarga inti juga, salah satu saja yang membuat masalah yang menyebabkan tidak harmonisnya keluarga, itu akan mengganggu kebahagiaan keluarga, akan mengganggu kesejahteraan dari keluarga itu sendiri. Jadi sangat penting peran dari keluarga untuk bisa membantu mencegah masalah penyalahgunaan narkoba. Menurut pengamatan Vita Gamawan, dari berinteraksi bersama banyak keluarga Indonesia, keluarga yang mampu menjalin komunikasi dan hubungan antar anggotanya tanpa disadari
mereka sedang membangun benteng yang kokoh untuk membendung berbagai gangguan dan ancaman bahaya narkoba. Anak-anak atau remaja adalah para generasi penerus keturunan dari keluarga. Kita harus menyayangi mereka, apalagi kalau mereka terkena dampak narkoba atau pemakai narkoba. Kita sebagai orang tua harus memberikan perhatian penuh kepada anak-anak atau para remaja tersebut ataupun kepada keluarga tersebut, dan kita juga harus memberikan kasih sayang yang penuh. Kita harus mencari tahu apa kira-kira menjadi penyebab dari anak-anak atau remaja itu bisa terkena masalah narkoba. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada orang tua, saya berharap untuk bisa mendekati dari anaknya atau keluarganya yang terkena dampak narkoba. Jangan tinggalkan mereka, jangan asingkan mereka sendiri, tapi kita harus juga memberikan pendampingan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing kepada anak-anak yang terkena narkoba tersebut. Pendidikan dan transfer pemahaman tentang bahaya narkoba sejak dini, menurut Vita Gamawan, adalah hal yang utama dan upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada sang anak. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam keluarga menurut Vita Gamawan juga dilakukan melalui penanaman nilai-nilai agama, kasih sayang dalam keluarga, perhatian dan juga pengawasan secara aktif dan bijaksana oleh orang tua terhadap anaknya. Tim penggerak PKK Pusat merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, termasuk di bidang kesejahteraan, di bidang kesehatan juga. Kalau satu dari anggota keluarga, anak ataupun remaja mengalami masalah dari peredaran narkoba atau masalah pemakai narkoba, mungkin akan mengganggu kesejahteraan dari keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu, selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK, saya menghimbau kepada kader-kader PKK di seluruh Indonesia yang ada di grassroots, baik kader-kader di kelompok Dasawisma maupun kader-kader di kelompok RT RW, bisa menyampaikan informasi tentang masalah pemakaian narkoba, tentang pencegahan pemakaian narkoba langsung kepada keluarga-keluarga itu sendiri, bisa masuk langsung ke dalam rumah-rumah tangga, karena kader-kader berada di ujung paling bawah, di ujung tombak, di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakalan hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drugs. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, kurangnya kesatuan dalam keluarga membuat ikatan keluarga menjadi longgar. Dengan demikian, masing-masing anggota keluarga akan mencari pelampiasan di tempat lain. Hal ini bisa menjadi pemicu terjerumusnya anggota keluarga menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Sebagai pencegahan, tiap anggota keluarga seharusnya menyempatkan diri untuk sekedar menghabiskan waktu bersama. Keluarga yang terbebas dari persoalan narkoba adalah harapan seluruh keluarga Indonesia. Karena menurut psikolog keluarga Eli Risman Musa,
terjerumusnya anggota keluarga pada penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang sulit dihadapi oleh banyak keluarga dimanapun. Menurut saya peran keluarga amat sangat penting ya, karena anak-anak kita tuh hidup dalam keluarga, dia nggak hidup di sekolah dan juga nggak hidup di masyarakat. Keluarga itu akan sangat menderita dan saya rasa itu setengah mati ya. Artinya kalau misalnya persoalan ketergantungan yang dialami oleh anak dalam suatu keluarga tidak diselesaikan dengan baik, maka keluarga itu akan menderita terus-menerus masalahnya. Walaupun anak ini sudah teratasi, artinya dari kecanduannya, tetapi para pengedar akan mengejar anak ini seumur hidup. Untuk itu menurut Ali Risman, mencegah dan menangkal merupakan upaya penting dalam mengatasi persoalan narkoba melalui upaya sosialisasi oleh orang tua kepada sang anak. Sebetulnya kalau kita mau jujur, kita harus lihat dulu data tentang siapa sih sebetulnya pemakai narkoba. Lebih banyak anak laki-laki apa lebih banyak anak perempuan? Kenyataannya kan lebih banyak anak laki-laki. Anak laki-laki juga bukan hanya pemakai narkoba, tapi mereka juga yang jadi geng motor, paling banyak di rumah tahanan, dan paling banyak mengalami autis dan jenis itu. Jadi sebetulnya yang hilang dari keluarga Indonesia adalah kurangnya peran ayah. Kalau kita mau mengatasi narkoba, pertama sekali sosialisasinya harus berubah bentuk, yaitu lebih pada penguatan keluarga dengan menekankan pentingnya peran ayah dalam keluarga. Karena ayah mempunyai peran yang luar biasa bagi pertumbuhan perkembangan kejiwaan anak-anaknya. Anak yang kekurangan ayah itu kalau laki-laki dia akan nakal lebih dahulu, agresif, menggunakan narkoba, seks bebas. Ini hasil penelitian. Kemudian kalau anak perempuan kurang ayah, kurang keterlibatan ayah dalam pengasuhannya, maka dia akan depresi lalu seks bebas. Menurut Ali Risman, seorang anak yang terjerumus narkoba umumnya adalah mereka yang kurang tersentuh kasih sayang orang tua dalam keluarga. Untuk itu sangat penting bagi semua orang tua untuk membangun suasana keluarga yang hangat dan komunikatif, sehingga terciptanya jalinan hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua. Anak-anak yang kena narkoba adalah anak-anak yang kurang memiliki daya tahan, konsep diri yang baik, ya, pengenalan terhadap diri, jauh Allah dalam kehidupan, tidak bisa berpikir kritis. Jadi yang harus diperbaiki adalah hal-hal yang mendasar itu dulu. Dan biasanya anak-anak yang kena narkoba adalah anak-anak yang tidak tersentuh dengan pengasuhan yang benar, baik, dan menyenangkan. Kalau mau keluarga itu memperbaiki anak ini, hubungan ayah ibu harus baik dulu. Ayah ibu harus merumuskan kembali tujuan pengasuhannya apa. Kemudian ayah harus menjadi penentu garis-garis besar haluan keluarga dan ibunya bertindak sebagai unit pelaksana teknis daripada kebijakan yang dibuat itu. Selama ayah dan ibu tidak menjalankan keluarga sebagaimana menjalankan sebuah perusahaan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi, anak-anak kita akan terbeli oleh narkoba dengan cara yang sangat murah. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Beberapa keluarga menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba. Tentu hal ini menjadi sebuah cobaan berat yang harus dihadapi. Namun masalah tersebut ternyata dapat diatasi oleh keluarga melalui pendekatan kekeluargaan juga. Seiring berkembangnya berbagai metode terapi ketergantungan narkoba,
Therapeutic community masih menjadi salah satu metode terapi yang cukup efektif bagi penanganan korban penyalahguna narkoba dan para pecandu. Seperti diungkapkan oleh Romo Lambertus Somar, Ketua Yayasan Kasih Mulia, sebuah yayasan penyelenggara program Therapeutic Community atau TC bagi mereka yang memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu ada 1001 macam alasan orang terlibat dalam narkoba, banyak. Tapi lihat lebih mendalam, masalahnya itu bukan narkoba. Masalahnya itu lingkungan yang tidak mendukung, kemiskinan, dan juga pelbagai macam isme-isme yang ada membuat orang itu kehilangan arah, tercabut dari akarnya. Sekarang kita melihat keluarga-keluarga itu lepas, anak dan keluarga itu lepas. Di situ kita melihat masalah itu mulai muncul. Intinya lingkungan yang tidak sehat. Itu dalam keluarga kecil tapi juga dalam keluarga besar. Jadi TC ialah lingkungan di mana dicipta sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan kepada orang itu bangkit kembali. Tetapi dia bangkit bersama dengan rekan-rekan yang sebaya. Ini barangkali kekuatan dari TC itu. Bahwa bukan orang lain membuat saya berhasil, tetapi saya sendiri atau pasien itu sendiri membuat dirinya berhasil bersama dengan rekan-rekannya. Berkembang dan berhasilnya metode therapeutic communities di Indonesia membuat dipercayanya Indonesia menjadi tuan rumah World Conference of Therapeutic Communities yang akan berlangsung di Bali 6 hingga 10 November 2012. Acara yang diselenggarakan oleh World Federation Therapeutic Community ini akan diikuti oleh sekitar 30 negara. Bertujuan untuk semakin memperkuat jaringan therapeutic communities sebagai bagian untuk mengatasi permasalahan ketergantungan narkoba secara global. Tahun ini kita mendapat kehormatan untuk pertama kali menyelenggarakan WFTC di Bali, Indonesia. Ini di Asia sudah 2 kali, yang ketiga sekarang di Indonesia, dan memang Indonesia mendapat kehormatan. Dan ini luar biasa. Karena memang di Indonesia salah satu ialah bahwa TC berkembang dengan baik. Di sini akan hadir 32 negara dengan 512 orang yang sejauh ini kita dapat. Tentu juga akan membagi pengalaman supaya kita lihat apa yang sebenarnya harus diperhatikan dalam TC dan bagaimana TC itu juga berkembang pengeterapannya secara berbeda dan secara lain dalam masyarakat dunia di pelbagai tempat. Konferensi terapeutik sedunia ini juga didukung oleh Badan Narkotika Nasional. Perkembangan metode terapi penyalahguna narkoba, khususnya therapeutic communities atau TC ini, menurut ahli senior Badan Narkotika Nasional, yang juga pembina Federasi Internasional Therapeutic Communities Ahwi Lutan, merupakan salah satu perkembangan positif peran serta masyarakat mengatasi persoalan narkoba. Badan Narkotika Nasional selaku leading agensi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menurut Ahwi Lutan, terus bersinergi dan mendukung elemen masyarakat yang mengembangkan metode ini. Badan Narkotika Nasional satu badan milik pemerintah dan merupakan lembaga non-kementerian yang dibentuk dan berada langsung di bawah Presiden. Badan ini menanggulangi narkotika mulai dari hulu istilahnya sampai ke hilir. Apa yang dimaksud dengan hulu dan ke hilir? Jadi kita melaksanakan tugas-tugas yang bersifat preventif, represif, juga menangkap dan juga mengobati orang-orang yang bersakit, yang lebih dikenal di dunia internasional yang disebut dengan treatment dan rehabilitasi. Salah satu metode yang dipergunakan di pusat-pusat rehabilitasi dan treatment ini milik pemerintah maupun non-pemerintah adalah metode TC ini. Dan metode ini juga sudah cukup lama diterapkan di Indonesia, baik oleh lembaga tadi, NGO maupun pemerintah. Dan yang lebih baik lagi, Badan Narkotika Nasional sendiri sudah mengadakan satu MOU dengan pusat atau markas besarnya TC yang dikenal dengan DETOP di New York. Sehingga kita
mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, ilmu, buku-buku, dan lain-lain dari New York ini. Sehingga itulah mereka sangat percaya untuk menunjuk Indonesia sebagai tempat mengadakan konferensi. Dan dipilihlah, dan mereka juga memilih Bali. Mengapa mereka memilih Bali? Bali ini kan di luar negeri sangat terkenal, sehingga orang akan berlomba-lomba juga datang ke Bali untuk ikut konferensi di sini. Dua metode pencegahan narkotika ini harus berjalan seiring dan sejalan. Yang dikatakan adalah supply reduction. Supply reduction ini umumnya dilakukan oleh petugas-petugas law enforcement. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah tugasnya demand reduction ini. Bagaimana mencegah untuk orang tidak sampai memakai. Ini tugas seluruh masyarakat, bukan hanya tugas law enforcement. Nah, bagaimana bagi orang yang sudah terkena? Nah, inilah yang namanya katanya orang sudah sakit. Kita untuk itu harus membangun, kalau orang sakit kan harus disembuhkan. Makanya kita membangun itu tadi, pusat-pusat untuk treatment dan rehabilitasi. Baik milik pemerintah maupun non-pemerintah. Kita bekerja sama, bergandengan tangan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, memakai beberapa macam metode-metode yang ada di dunia ini. Ternyata setelah melalui uji coba, salah satu metode TC ini sudah mendunia dan sudah dipakai oleh pusat rehabilitasi di banyak negara. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drugs. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Keluarga merupakan institusi pertama yang bertugas memberikan edukasi yang tepat untuk mempersiapkan anggotanya memasuki lingkungan baru. Banyak faktor yang menyebabkan anggota keluarga kita terjerat narkoba. Namun pada dasarnya, pola komunikasilah yang paling efektif untuk membentengi keluarga dari pengaruh narkoba. Demikian pemirsa, kebersamaan kita dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Ida Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.